Yang terhormat Wakil Perlombaan Desa tingkat Kabupaten Gunung Anggota, yang kami hormati Camat Karangmojo beserta unsur Forkom Bintang, yang kami hormati sahabat kami, rekan-rekan kepala desa beserta Ibu Sekecamatan Karangmojo, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mari kita bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa pada siang sore hari ini atas ridho beliau kita masih bisa bersama-sama berkumpul di Aula Balai Desa Ngedangjo dalam rangka penilaian perlombaan desa tingkat Kabupaten Nungdul di Desa Ngedangjo. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu senantinya bisa membawa pencerahan pada warga masyarakat Ngedangjo. Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan paparan secara singkat kondisi wilayah Desa Ngedangjo. Desa Ngedangjo salah satu desa yang berada di jantung kota Kecamatan Karangmojo dengan penduduk total 6.286 jiwa, terdiri dari pria 3.098 jiwa dan wanita 3.186 jiwa, dan terdiri dari 2.114 keluarga. Moto 9 kami. Moto kami adalah Ngedangjo Jaya, Masyarakat Sejahtera. Untuk itu visi kami, terwujudnya pemerintahan desa yang amanah, bisa memberikan pelayanan terbaik guna menjadikan kondisi Desa Ngedangjo aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai visi kami ikuti dengan 6 misi, diantaranya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan dana desa, bantuan desa secara transparan, menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih dari korupsi maupun penyelewengan, mempertahankan tradisi masyarakat, kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta mengadakan event tahunan yang digelar di desa tiap tahunnya. Adapun capaian tingkat perkembangan Desa Ngedangjo 2 tahun terakhir, tahun 2018-2019. Di antaranya, pertama, bidang pemerintahan, meningkatnya pelayanan, meningkatnya transparansi, meningkatnya peran serta masyarakat, meningkatnya pengelolaan administrasi, dan meningkatnya pengelolaan keuangan desa. Perlu kami sampaikan bahwa silpa total tahun 2019 30% lebih karena adanya dana pengadaan tanah pengganti yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, namun sekarang sudah. Bapak Ibu yang kami hormati, siklus tahunan desa yang berupa RKPDes, APBDes, dan laporan pertanggungjawaban kami susun dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat hingga bisa tepat waktu disahkan oleh forum. Sarana prasarana, keberhasilan kinerja perangkat desa dan lembaga desa adalah salah satunya didukung oleh sarana prasarana. Adapun sarana prasarana yang bisa kami siapkan, ruangan pelayanan, ruangan kerja, baik perangkat maupun lembaga desa secara lengkap, kemudian lembaga-lembaga yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, Desa Ngedangjo berbasis IT. Aplikasi desa, meningkatnya teknologi dan informasi. Kami menggunakan 9 aplikasi. Di antaranya adalah percepatan pelayanan catatan sipil, bahwa dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dengan moto ramah, cepat, dan tepat. Baru saja kami mengadakan MUU dengan Dinas Catatan Sipil untuk mempercepat pelayanan terbitnya akta kelahiran dan akta kematian, dengan target setiap ada warga kami yang meninggal pada saat pemberangkatan jenazah
kami akan menyerahkan akte kematian pada keluarga yang ditinggalkan. Selain aplikasi desa, kami juga menyediakan sosial media dan kontak person di Kandung Masud agar masyarakat bisa menyampaikan saran, masukan kepada pemerintah desa. Kami bersyukur sampai saat ini tidak ada pengaduan dari masyarakat, baik yang berbentuk pelayanan maupun penyelewengan penggunaan dana desa. Pelestarian adat budaya. Pelestarian adat budaya sudah merupakan tradisi di masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan. Adapun jenis upacara adat ada 15. Salah satu yang menjadi unggulan kita adalah cengguling yang Bapak Ibu Pirsani ditekankan. Kemudian bidang kewilayahan. Gedang Rejo termasuk tipologi pertanian dengan luas wilayah 7.520 hektar dengan batas sebelah utara Desa Jatiayu, sebelah barat Desa Ngawis, sebelah selatan Desa Ngpak, sebelah timur Desa Karangmojo. Dengan pembagian wilayah terdiri dari 12 paduan, 12 RW dan 50 RT. Yang menjadi keberhasilan kami adalah setiap paduan sudah memiliki tugu pembatas. Sebagai contoh, salah satunya tadi pagi Ketua Tim Penilai sudah meresmikan tugu pembatas di paduan Pungan dengan swadaya murni masyarakat. Inovasi desa. Semakin berkualitasnya keluarga, semakin bermunculan inovasi desa. Di antaranya adalah bangun keluarga maju. Di Kandung Masud agar keluarga membiasakan hidup yang jujur. Kemudian senting saga, pencegahan stunting dengan sayuran keluarga, menanam sayuran di lingkungan keluarga, sebagai Bapak Ibu Pirsani di Padukan Sampel salah satu di antaranya. Kemudian usaha kegiatan berbasis masyarakat jebol randu, jemput bola sasaran posyandu. Jadi apabila ada peserta yang tidak hadir, petugas langsung menyebut ke rumah yang bersangkutan. Kemudian Kampung KB. Kampung KB Mandiri yang baru saja Bapak resmikan. Salah satu contoh bentuk swadaya, semangat dari masyarakat tanpa menunggu bantuan pemerintah. Namun masyarakat sepakat untuk mendirikan Kampung KB dalam rangka untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih aman, tertib dan sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, tanggap bencana. Desa Ngedanjo bukan wilayah rawan bencana, baik yang bersifat banjir, gunung Merapi maupun tanah longsor. Namun demikian antisipasi kami tetap mengadakan membentuk komunitas tanggap bencana, pembentukan jaga warga di seluruh padukuhan, dan memberikan stimulan peralatan pada padukuh dan perangkat desa berupa 1 buah HT dari sumber APBDes. Bidang kemasyarakatan. Rakyat semakin sadar bahwa dalam membangun membutuhkan kesadaran dari segala masyarakat. Di antaranya swadaya masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2018 mencapai 152.350.000. Tahun 2019 348.575.000. Tahun 2020 sudah mencapai 2.467.500.000. Bisa dilihat sepanjang jalan ada betek berdiri, umbul-umbul, dibangun tugu pembatas dan perbaikan tempat ataupun balai padukuhan. Bapak Ibu yang kami hormati, keamanan dan ketertiban Gedang Jawa termasuk aman terkendali. Namun demikian, antisipasi kami adalah selalu memberikan pembinaan kelompok kepada Seskamling, memberikan stimulan kepada anggota, dan yang baru saja menjadi keberhasilan kami, Pos Kamling RT 04 Padukuhan Warung menjadi pos kamling terbaik di Kecamatan Karangmojo. Bahkan tanggal 2 kemarin sudah dinilai oleh tim penilai tingkat Kabupaten Gunung Kidul. Doanya saja mudah-mudahan nanti menjadi yang terbaik di Kabupaten Gunung Kidul. Lembaga kemasyarakatan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, lembaga kemasyarakatan lengkap
bisa bekerja sama dengan baik, bahkan bisa memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah desa. Salah satu di antara keberhasilannya, Karang Taruna Karya Manunggal tahun 2019 termasuk Karang Taruna berprestasi urutan tingkat provinsi daerah Yogyakarta. Kemudian UKBM di dalamnya ada Desa Siaga Posyandu. Kedua-duanya sebagai juara 2 tingkat Kabupaten Gunung Kidul tahun 2019. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dalam rangka mengoptimalkan realisasi 10 program pokok PKK, pemerintah desa memberikan ruang PKK untuk kerja, memberikan dana operasional melalui APBDes tahun 2018 15 juta 920 ribu, tahun 2019 18 juta 207 ribu, hingga kegiatan ataupun kelompok kerja PKK bisa terlaksana dengan baik. Pendidikan, komitmen kami membangun gedung PAUD di atas tanah kas desa dengan memberikan kontribusi kepada pendidik PAUD berupa honor maupun dana operasional. Kemudian yang kedua, pengembangan perpustakaan di masing-masing padukuhan. Baru saja Bapak Pirsani bahwa perpustakaan online Gedangrejo sebagai juara 2 tingkat Kabupaten Kidul tahun 2019. Bahkan pengunjung kami per 20 Februari sudah mencapai 1.126.678. Kesehatan dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat, pemukiman yang bersih, kita selalu memberdayakan baik itu desa siaga, dusun siaga maupun posyandu dan kader kesehatan. Bahwa yang perlu kami sampaikan keberhasilannya, posyandu Gedangrejo tahun 2018 posyandu Pratama, kemudian tahun 2019 menjadi di atas Pratama. Ekonomi, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, meningkatnya usaha ekonomi masyarakat otomatis akan menurunkan jumlah pengangguran dengan dibangunnya kios desa, kemudian dibangunnya pangkalan ojek maupun pangkalan parkir. Kemudian selain itu kami juga mempunyai badan usaha milik desa sejahtera yang tadi pagi Bapak Pirsani bahwa tahun 2018 baru memiliki 2 unit simpan pinjam dan batik Gedangrejo. Tahun 2019 sudah mempunyai 5 usaha, di antara simpan pinjam, batik, outlet angkringan maupun catering. Bahkan tadi pagi beliau Bapak Ketua Tim Penilai sudah meresmikan taman kuliner salah satu unit di BUMDes. Klasifikasi BUMDes kami tahun 2018 dasar, tahun 2019 tumbuh. Insya Allah target kami tahun 2020 menjadi BUMDes yang berkembang. Penanggulangan kemiskinan. Upaya kami adalah memberikan stimulan wujud RTLH tahun 2018 1 unit, tahun 2019 3 unit. Kemudian jamban sehat tahun 2018 32 unit, tahun 2019 25 unit. Mengapa semakin menurun? Karena target kami bahkan tahun 2020 WC cemplung Gedangrejo sudah tidak ada. Potensi unggulan Desa Gedangrejo. Produk unggulan ternyata bermunculan di Desa Gedangrejo bagaimana Bapak Pirsani, baik di Padukuhan Warung, Padukuhan Tenggaran, Gunungan maupun di Komplek Balai Desa. Otomatis akan mengurangi pengangguran. Yang menjadi unggulan itu adalah batik Gedangrejo yang baru saja bermunculan namun sudah dimau oleh masyarakat. Bahkan kami menerima pesanan dari Bapak Ibu, baik partai kecil maupun partai besar. Pertanian, masyarakat Gedangrejo sebagian besar adalah petani. Andalannya adalah menanam padi, sawah, dan gogo. Bahkan masalah beras sudah surplus tahun 2018 9.089.422 ton per tahun.
tahun 2019 1.026.045 ton. Bapak Ibu yang kami hormati, pertanian semakin meningkatnya SDM dengan syarat ataupun perantaraan membaca buku-buku di perpustakaan, sehingga warga kami sebagian besar sudah bisa memanfaatkan tanah pekarangan, baik untuk peternakan, pertanian ataupun yang lain sebagaimana Bapak Pirsani di paduan sampel. Kesenian adat budaya Gedang Rejo tahun 2018 sebagai kantong budaya, tahun 2019 sudah menjadi desa rintisan desa budaya. Bahkan pada gelar budaya kemarin kami bisa masuk 5 besar di tingkat Kabupaten Gunung Kidul. Prestasi yang bisa kami raih dalam lomba kependudukan, administrasi kependudukan tahun 2019 Gedang Rejo masuk 5 besar. Bahkan prestasi yang lain, lomba pengagungan, lomba yang lain, bahkan tahun 2017, 18, 19, 3 tahun berturut-turut Gedang Rejo sebagai juara umum di tingkat Kecamatan Karangrejo. Sebagaimana Bapak Pirsani, memang tahun 2019 Gedang Rejo adalah panen kejuaraan. Permasalahan yang muncul, belum maksimalnya pendapatan asli desa. Solusinya menggali sumber-sumber pendapatan asli desa yang belum optimal. Belum maksimalnya potensi wisata. Solusinya melakukan pembinaan dan kerjasama dengan pihak ketiga. Tingginya pesaing produk olahan pangan dan kerajinan, melakukan pendampingan kelompok usaha dan membantu pemasaran produk lokal. Program-program yang akan kami lakukan pasca lomba desa. Pertama, dalam meningkatkan penyertaan modal kepada Bumdes Sejahtera. Kedua, menjadikan Embung Bantul Agung alam dan budaya sebagai aset pengembangan wisata di Gedang Rejo, Puja dan Karangrejo maupun Gunung Kidul. Membangun pusat perekonomian dan rest area di Kompleks Cengceng Guling, mengoptimalkan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah paparan singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.